Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Kesambet, itulah orang Jawa menyebutnya. Dalam bahasa Arab, ini disebut penyakit ain. Karena ain, seseorang bisa mengalami sakit, hidupnya tidak normal, dan ada penurunan secara fisik. Ummu Salamah menceritakan, Nabi SAW pernah melihat seorang budak wanita di rumahnya Ummu Salamah. Wajahnya terlihat kusam dan pucat. Lalu beliau memerintahkan, ruqyah wanita ini karena dia terkena ain. Hadis riwayat Bukhari. Pada anak, terutama yang masih balita, penyakit ain bisa menyebabkan dia menangis tidak normal. Aisyah menceritakan, suatu ketika Nabi SAW masuk ke rumahku. Tiba-tiba Nabi SAW mendengar jeritan bayi menangis. Kemudian beliau bersabda, "Kenapa bayi ini menangis terus? Mengapa kalian tidak segera meruqyahnya untuk mengobatinya dari penyakit ain?" Hadis riwayat Ahmad. Upaya pencegahan. Ada upaya pencegahan, ada upaya pengobatan. Hal yang terpenting untuk kita lakukan adalah mencegah sebelum terjadi. Alhamdulillah, Rasulullah SAW telah mengajarkan ini dengan rinci. Di antaranya, pertama, sering doakan anak agar terhindar dari ain. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW adalah sebagai berikut. U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Yang artinya, aku memohon perlindungan untukmu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua godaan setan dan binatang pengganggu serta dari pandangan mata buruk. Kita bisa meniru doa beliau ini dengan penyesuaian jenis kelamin bayi. 1. Jika bayi yang dilahirkan perempuan, Anda bisa membaca U'idzuki bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. 2. Jika bayi yang lahir laki-laki, kita bisa membaca U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Berbeda pada kata ganti ka dan ki. Dalilnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita bahwa Nabi SAW meminta perlindungan untuk Hasan dan Husain. Lalu beliau membaca U'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Yang artinya, aku memohon perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua godaan setan dan binatang pengganggu serta dari pandangan mata buruk. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan yang lainnya. Kedua, jika memuji fisik anak, jangan lupa berzikir. Perasaan gemes campur cinta membuat orang dewasa di sekitarnya memuji anak bayi. Sayangnya, jarang yang diiringi dengan berzikir kepada Allah. Ketika itu, si bayi sangat rentan terkena ain. Anda mungkin sering melihat ada bayi yang diajak untuk menghadiri kumpul-kumpul banyak orang. Lalu setelah sampai rumah, tiba-tiba badannya panas, suka menangis, dan seterusnya. Bisa jadi itu pengaruh ain. Sahal bin Hunayf bercerita bahwa Amir bin Rabi'ah melihat Sahal yang sedang mandi. Karena heran, Amir berkomentar, "Aku tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini, dan tidak pernah kulihat kulit yang tersimpan sebagus ini." Seketika itu, Sahal bin Hunayf langsung jatuh terpelanting. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi Amir. Dengan marah, beliau berkata, "Atas dasar apa kalian mau membunuh saudaranya? Mengapa engkau tidak memohonkan keberkahan untuk yang dilihat? Mandilah untuk menyembuhkan Sahal." Kemudian Amir mandi dengan menggunakan suatu wadah air. Dia mencuci wajahnya, dua tangan, kedua siku, kedua lutut, ujung-ujung kakinya, dan bagian dalam sarungnya. Kemudian air bekas mandinya itu dituangkan kepada Sahal. Lantas dia sadar dan bergabung bersama para sahabat seolah tidak terjadi apa-apa. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Ketiga, hindari memberi dandanan yang menor pada anak, sehingga membuatnya semakin menggemaskan ketika dipandang. Sumber ain adalah pandangan mata takjub atau mata hasad. Ketika anak dikasih dandanan yang sangat menarik, ini bisa membahayakan dirinya, terlebih ketika dia hendak dibawa di acara yang dihadiri banyak orang. Ibnul Qayyim menasihatkan, termasuk juga cara pengobatan ain, menutupi bagian yang menarik dari anak yang dikhawatirkan menjadi sumber ain, ditutupi dengan yang membuatnya kurang menarik.
Kemudian Ibnul Qayyim membawakan keterangan riwayat dari Al-Baghawi. Al-Baghawi menyebutkan dalam kitabnya Syarhus Sunnah bahwa Utsman radhiyallahu anhu pernah melihat anak kecil yang sangat lucu. Lalu beliau berpesan, beri olesan hitam di lesung pipinya agar dia tidak terkena ain. Zadul Ma'ad. Termasuk juga pesan bagi orang tua, hindari menceritakan semua kelebihan anaknya yang tidak dimiliki anak-anak lain, sehingga mengundang rasa iri orang yang mendengarnya. Yang ini ketika sampai dia melihat si anak dalam kondisi iri, bisa jadi Allah menakdirkan terjadinya pengaruh buruk ain. Keempat, tidak kalah penting mengisi ruang dengar di rumah dengan bacaan Al-Quran. Karena rumah yang dijejali dengan ibadah akan lebih menyejukkan bagi penghuninya dan dijauhi oleh setan. Sementara rumah yang dijejali dengan musik hanya akan mengundang setan. Pengobatan ain. Jika ada anak yang terkena ain, apa yang harus dilakukan? Ada dua cara yang bisa dilakukan. Pertama, diketahui orang yang menjadi penyebab ain. Misalnya, diketahui anak ini sakit kesambet karena tadi dilihat si fulan. Cara penanggulangan untuk kasus ini, si fulan diminta mandi dan air bekas mandinya, yaitu bekas mandi, bukan sisa mandi, air bekas mandi yang terkena badannya ditampung, kemudian dibuat mandi si bayi. Insya Allah, ain akan lebih cepat hilang. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis tentang peristiwa Sahal bin Hunayf dan Amir bin Rabi'ah di atas. Kedua, tidak diketahui penyebab ain. Taunya orang tua, anak ini menangis tidak mau diam. Tangisannya tidak normal, dia bisa ditangani dengan ruqyah. Ayahnya atau ibunya atau siapapun di antara keluarganya membacakan ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di dekat bayi atau sambil menggendong bayi itu. Jangan lupa berdoa kepada Allah, semoga Allah segera menenangkannya. Bisa juga diiringi dengan sholat sunnah dan berdoa di tengah sholat. Aisyah menceritakan, suatu ketika Nabi SAW masuk ke rumahku. Tiba-tiba Nabi SAW mendengar jeritan bayi menangis. Kemudian beliau bersabda, kenapa bayi ini menangis terus? Mengapa kalian tidak segera meruqyahnya untuk mengobatinya dari penyakit ain? Hadis riwayat Ahmad. Demikian, Allahu a'lam.